Lagi pula, berapa banyak uang yang dimiliki orang ini? Uang menumpuk di rumah dia, dibutuhkan sekop untuk bereskan semua uang itu. Dalam surat yang dia terima setiap hari adalah uang tunai. Uang ini seperti sampah, tidak dianggap serius oleh semua orang. Dapat dikatakan bahwa kecepatan mencetak uang dari Bank Nasional tidak dapat dibandingkan dengan hasil uang dari dia. Kenapa dia punya banyak uang? Ini harus cerita dari ayah dia yang malang, Vincenzo. Vincenzo lahir di kampung miskin. Yang paling dia suka lakukan adalah membantu ayahnya mengantarkan barang. Tapi bocah itu tidak pernah memperhatikan jalan saat bersepeda. Bocah itu harus membawa barang ke Wisma, itu keluarga kaya. Vincenzo memperhatikan pemutar musik di taman. Ketika Vincenzo tenggelam dalam musik, dua domba mendekatinya. Untungnya, pemilik rumah tiba tepat waktu, dia adalah orang terkaya di daerah ini, Marzoni. Hampir selesai bekerja tetapi Vincenzo tersandung, tepung di dalam kotak berserakan di mana-mana. Marzoni sangat marah sehingga dia mengeluarkan pistol untuk membunuh Vincenzo. Pengurus rumah tangga bahkan membawa lebih banyak domba untuk mengejarnya. Vincenzo kakinya tersangkut di jari-jari. Marzoni sangat terburu-buru sehingga dia mematahkan lengannya, tetapi dia masih langsung menembakkan peluru ke Vincenzo. Tapi Vincenzo tidak mengetahuinya, mengira ini adalah hadiah darinya, jadi dia dengan cepat memasukkannya ke dalam kantong dan melarikan diri. Marzoni sangat marah sehingga dia menembak dan membunuh pohon di pinggir jalan. Kemudian ketika dia pergi ke pasar, dia akhirnya menemukan Vincenzo. Tapi anak laki-laki itu sedang bermain lemparan dengan ayahnya. Jadi Marzoni tidak bisa membidik dengan baik, jadi dia membunuh ayahnya. Mendengar suara tembakan, sang ibu bergegas untuk melihat apakah anak terluka di mana saja, mengabaikan suaminya. Ayah Vincenzo meninggal tanpa menutup matanya. Marzoni memeluk ibunya dengan erat, orang yang baik hati menggendong bocah itu. Ini adalah adegan sedih tentang ibu dan anak yang meninggalkan satu sama lain. Ibu menyuruhnya untuk mengambil cincinnya lalu pergi di tempat lain. Tunggu sebentar, Vincenzo bahkan belum bisa memegang cincinnya. Dia akhirnya mendapatkan cincin itu dan diselamatkan oleh pria yang baik. Tapi Marzoni adalah raja daerah ini, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Seseorang berkata, lebih baik bersembunyi di sini. Vincenzo menarik napas dalam-dalam, lalu tidak menyangka cara ini benar-benar bisa menipu Marzoni. Ketika Vincenzo mencapai pelabuhan, kapal sudah keluar. Karena dia sedang terburu-buru, dia langsung melompat ke laut. Kapal melaju di depan, Vincenzo berenang di belakang. Setelah bertahun-tahun berenang di laut, Vincenzo telah mencapai AS. Melihat makanan laut di tubuhnya, dia pasti tidak kelaparan. Di negeri asing ini, Vincenzo bertemu jodoh hidupnya. Keterampilan menggodanya, semua orang akan jatuh cinta. Akhirnya Vincenzo sudah dewasa, tugasnya memeras minyak zaitun. Tapi dia memiliki bos yang sangat pelit, selalu hanya membayarnya setengah sen. Keluarganya sangat miskin, bahkan gantungan bajunya harus dijual. Hari ini adalah hari ulang tahun putra sulung Joey. Tapi mereka hanya makanan rebus, dan memberi bocah itu tikus yang temukan di jalan. Putra bungsu Tony memiliki cacat di kakinya. Tidak hanya itu, setiap hari Gorgoni datang untuk meminta uang tetapi mereka tidak punya uang. Kenapa tidak, bukankah uang di kaleng pojok itu? Mungkin Joey digigit tikus begitu parah sehingga dia tidak bisa berpikir. Tony yang malang hanya bisa menjual bunga untuk mendapatkan uang untuk orang tuanya. Tapi bocah itu hanya menjual beberapa koin, Gorgoni mencuri semuanya. Tony melarikan diri dengan tergesa-gesa, tetapi dia berlari sangat lambat karena dia mengalami cedera kaki. Pada saat ini, seorang gadis kecil berteriak, lari lebih cepat, lebih cepat. Gerak-gerak gadis itu kaki Tony sembuh total. Anak laki-laki itu berlari ke ayahnya. Untuk melindungi putranya, Vincenzo menikam Gorgoni dengan tangkai bunga. Ketika orang-orangnya melihat itu, mereka ingin menjadikan Vincenzo sebagai bosnya. Sepanjang hidupnya keras, akhirnya di tahun-tahun terakhir hidupnya, Vincenzo juga mendominasi gangster. Tapi kemana perginya keberuntungannya, bisa hidup sampai usia ini mungkin menghabiskan semua keberuntungan itu. Vincenzo sudah tua dan lemah dan perlu memilih penggantinya. Tapi dari kecil hingga dewasa, Joey tidak terlalu pintar. Mungkin ini gejala sisa setelah digigit tikus waktu kecil. Untungnya, Tony sangat baik, dia juga seorang marinir di tentara AS. Hari itu adalah pernikahan putri Vincenzo.
Pada saat ini, orang tinggi muncul, dan orang kecil juga keluar dari bawah selangkangannya. Mereka tidak mengatakan apa-apa, segera mengeluarkan senjata mereka. Setelah terkena peluru, Vincenzo langsung membawakan lagu dance dadakan. Band ini kemudian memainkan lagu lain untuk mencocokkan tariannya. Untungnya Joey melihat seseorang dengan pistol. Dia langsung menembak pria jangkung dengan pistol besar, menembak si kecil dengan pistol kecil. Melihat saudaranya begitu baik, Tony tidak menyerah. Dia dengan cepat berlari ke peron dan jatuh untuk membiarkan ayahnya mati dengan cara yang paling nyaman. Meskipun ditembak berkali-kali di tubuh, Vincenzo secara ajaib selamat. Dia menganggap Tony serius sehingga dia memberinya jari Marzoni. Ini adalah bukti pemimpin gangster, seperti batu giok Raja King. Begitu saja, Tony menggantikan ayahnya, sekarang yang perlu dia lakukan adalah menghancurkan orang-orang yang menentangnya. Dalam pertemuan pemimpin geng, tidak ada yang diperbolehkan membawa senjata. Namun hal ini tidak mempersulit Tony, ia segera menyembunyikan pistolnya di kamar mandi hotel. Akhirnya mendapatkannya setelah beberapa saat berjuang. Tetapi ketika dia melihat kertas itu, dia menyadari bahwa ini bukan senjatanya. Untuk menghormati orang-orang di industri yang sama, dia meninggalkan senjata mereka di tempat mereka. Tapi dia tidak berhati-hati untuk memecahkan air. Setelah bekerja keras untuk menutup air, dia pindah ke toilet lain. Di sini, dia akhirnya menemukan senjatanya. Tetapi jika dia keluar dengan pakaian basah ini, pasti akan dicurigai. Jadi dia menyalakan pengering. Angin di dalam mesin sangat kencang, dia hampir tertiup angin. Untung bisa mengeringkan bajunya. Meskipun ada air di sepatunya, orang akan mengira dia telah mengompol. Sebagai pemimpin, Tony harus kuat sehingga dia segera melepaskan tembakan. Seorang pria di sana sangat cerdas, dengan cepat makan satu gigitan lagi dan kemudian mati. Akhirnya, Tony bisa bereskan pengkhianatnya. Dia dan Raja Kasino lokal membuka kasino bersama. Ini awalnya adalah pekerjaan yang menghasilkan banyak uang sampai Joey datang untuk membantu. Tony menemukan bahwa para penipu di kasino semuanya bekerja dalam kelompok. Pengintip kartu, petaruh. Tony memberi isyarat agar Joey mengambil tindakan, tetapi pikiran Joey tidak cepat sehingga dia selalu memukul orang yang salah. Tapi dia masih punya cara lain, jika dia pemukul pada orang yang salah, pastikan harus semua orang yang jatuh. Melihat itu, Tony merasa sangat marah, bisnisnya hancur. Tapi dia adalah seorang sales ajaib. Dia membuka restoran, segera menggunakan sisa makanan untuk membuat piring baru untuk pelanggan. Membuka bar, dia segera mencampur air ke dalam anggur. Saat menjalankan bisnis kolam renang, dia menguras semua air di kolam dan membiarkan para tamu melompat lurus ke bawah. Dia menghasilkan banyak uang dari trik ini. Vincenzo melihat bahwa usaha Tony sangat bagus, jadi dia mengumumkan bahwa Tony akan menggantikannya pada hari ulang tahunnya. Tapi Joey tidak puas, jadi dia memikirkan cara untuk membalaskan dendam ke adiknya. Keesokan harinya, Tony jalan bekerja. Tapi dia baru saja menyalakan mesinnya, mobilnya meledak, dia terbang ke angkasa, memenuhi mimpinya bermain basket. Karena dia sudah pensiun, Vincenzo tidak tahu apa-apa tentang ini, dia hanya ingin menikmati hari-hari terakhir hidupnya. Hari itu, Vincenzo sedang bermain dengan cucunya, tetapi dia tidak menyangka bocah itu menyemprotkan insektisida ke wajahnya. Seorang pemimpin geng meninggal karena menghirup pestisida. Setelah itu, sang cucu mengambil jam tangan dan dompet emasnya. Dia sudah mati, para pemimpin lainnya sedang beraksi. Ketika kekayaannya akan dikasih ke orang lain, Tony pergi melihat ayahnya untuk terakhir kalinya. Dia masih belum mati meskipun ledakannya sangat kuat. Penampilannya membuat orang lain tidak lagi berani berpikir untuk membagi hartanya. Dia juga menemukan bahwa Raja Kasino adalah Marzoni, musuhnya. Setelah itu, Tony menjalani operasi plastik dan pergi mencari saudaranya. Joey juga bilang dia tidak bodoh. Dia adalah orang di balik insiden di mana dua orang menyerang ayah dan ingin membunuh adiknya. Tapi Tony tidak membunuh Joey, tetapi memerintahkannya untuk tidak muncul di depannya lagi. Kemudian Tony menemukan cinta dalam hidupnya, gadis yang membantu kakinya sembuh. Kebetulan, dia mencalonkan diri sebagai presiden dan dipromosikan menjadi presiden. Sekarang saatnya menyelesaikan dendam dengan Marzoni. Tony mengadakan pesta, mengundang Marzoni untuk bergabung. Sementara dia tidak memperhatikan, dia menyuruh seseorang menendang kepalanya. Setelah membalas dendam, Tony menikah dengan presiden. Pada titik ini, dia bisa terlibat dalam politik dan masyarakat. Ayah baptis baru Tony telah pindah ke Gedung Putih. Semua uang ilegalnya telah dilegalkan oleh istrinya. Sekarang semua orang tahu mengapa dia punya begitu banyak uang.
Ini adalah versi komedi dari film The Godfather. Film ini penuh dengan detail lucu. Jika Anda suka, Anda dapat menemukan film aslinya. Video ini berakhir di sini, ingat untuk follow akunnya. 这期就到这儿了，别忘记关注，么么哒。